Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa amarna bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah rahimakumullah yang saya cintai, yang saya banggakan, yang terus setia dalam channel ini, saya akan mengangkat yaitu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan muhibin semua, yaitu kemarin saya menjelaskan diantaranya dosa istri terhadap suami. Sekarang kebalikannya yaitu dosa adat. Apakah dosa di mana-mana saja dosa suami terhadap istri? Memang ada dosa antara suami istri, ada banyak, bahkan tidak kerasa, bahkan kadang kita tidak memikirkan. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya bagi kita yang berkeluarga, bagi kita yang akan menuju niatan ibadah dalam keluarga, yaitu kita jauhkan dari hal-hal yang berbau dosa. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 10 suami akan dijadikan dosa terhadap istrinya. Mana satu-satunya, kalau saya ceritakan hadis Al-Quran dan sebagainya terlalu panjang, tidak cukup 1 jam dan bahkan lebih. Tetapi ini saya rangkum dalam satu bahasan, yaitu 10 dosa suami terhadap istri. Yang pertama adalah tidak mengajari ilmu agama terhadap istrinya. Ini berbahaya sekali. Ketika ada satu keluarga, di dalam keluarga ada suami istri, pasangan suami istri, maka yang jadikan imam di dalam keluarga adalah seorang suami, imam. Imam itu adalah ada yang makmum. Perkataannya sepertikan ibadah sholat, ada imam, ada makmum, itu namanya berjamaah. Pun sama, dalam keluarga itu ada yang namanya berjamaah, ada imam dan ada makmum. Makmum harus mengikuti tata cara imam. Imam harus mengatur kepada si makmum supaya mengikuti imam. Nah, ini persyaratannya. Yang pertama, imam tidak mengajari kepada makmum, atau suami tidak mengajari pendidikan agama kepada istri. Ini ketika tidak disampaikan, misalnya begini contohnya apa biasanya kita kalau mengerti itu sama contoh ya, contoh atau ibarat gitu, ibarat seperti kita tidak mengajarkan tentang tauhid, tentang akidah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak memerintah kepada pekerjaan sholat. Istri kita dibiarkan tidak sholat, istri kita nyaman, kelihatan tidak ngaji, istri kita tidak tahu tentang agama, tidak tahu Fatihah, tidak tahu tentang cara sholat dan lain sebagainya. Intinya tidak mengajari ilmu agama kepada istri, maka tunggu azabnya suami. Ini tanggung jawab besar untuk para suami, yaitu yang pertama harus mengajari istrinya tentang ilmu agama, akhlak, supaya jadi insan yang berakhlak, istri yang soleha. Ajarkan, didik istri kita. Alhamdulillah, syukurin aja kita mendapatkan istri, dijodohkan, dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begini. Kita syukuri, kita nikmati, kita jadikan haladang surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya, nah contoh begini, kadang-kadang saya langsung ini aja mengambil contoh, ya istri kita sih sholat, ngaji, ya cuman mungkin dia tidak mengenyah pendidikan agama sewaktu masih gadis atau masih lajangnya. Nah, ketika kita seorang suami wajib memberikan satu motivasi atau penjelasan tentang masalah sholat aja misalnya. Ketika sholat kadang-kadang begini, kalau istri kan sholatnya pakai mukena, wajib seluruh aurat istri itu wajib ketutupan ketika waktu sholat dan di luar sholat. Nah, ini ada yang wajib ditutup semua. Kadang-kadang ini ada istri sholat misalnya, saya sudah pernah melihat dia dalam satu tempat, pas waktu sujud ini seorang istri telapak kakinya kelihatan,
Telapak kaki wanita ketika waktu sujud ini kelihatan tidak tertutup oleh muken. Ini sholatnya batal. Kenapa? Karena terbukanya aurat. Memang telapak kaki wanita aurat? Iya. Ini termasuk telapak kaki wanita dalam waktu sujud ini adalah aurat, maka wajib ditutupan ketika waktu sholat, batal sholatnya. Ini seorang suami harus lihat. Nah, istri kita lagi sholat, bener nggak takbirnya? Istri kita ini dengerin, liatin praktek tata cara sholatnya, bener nggak waktu sujudnya, bener nggak cara naruh tangan dan lain sebagainya. Nah, ini intinya. Kita harus wajib mengajar istri pendidikan agama termasuk pelaksanaan sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, suami akan dimurkai atau dosa, yaitu ketika tidak cemburu, tidak punya rasa cemburu terhadap istri. Ini bahaya nih zaman sekarang nih. Yang penting duit, gua mah dikasih duit sama istri, pakai AO, pakai abok dan lain sebagainya. Penting ada duit. Ini mau dibawa siapa kek, mau diojekin, mau kemana kek, penting saya mah, wah, gitu. Ini masalah nih, termasuk dosa gede, dosa besar, ketika sang suami atau imam kepala rumah tangga tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istri. Istri dibawa, istri keluar, cantik dan lain sebagainya, tenang aja, biasa rileks nyantai, tidak ada perasaan di sini. Kalau orang normal makan, kalau orang yang punya pendidikan mah nih, jangan-jangan nih, oh gua cemburu banget nih, istri keluar, misalnya wah ini harus kita rem, mau kemana neng, jangan kemana-mana ya, cemburu kalau neng keluar, apalagi digandeng orang, kalau kok macam-macam, itu harus kita ajarin, ajarannya yang baik, jangan dikerasin. Wanita itu lembut, wanita itu tulang rusuk, wanita itu jangan seperti tulang rusuk, jangan langsung kita luruskan, nggak bisa, harus pelan-pelan. Cara mengajarnya pun harus ada kondisi dan situasi yang bagus. Cemburulah kepada istri, sebab ketika orang yang tidak cemburu terhadap istri, ini kata Rasulullah SAW disebutnya orang jayus. Orang jayus itu adalah kaum jahiliyah yang hidupnya liberal di zaman sekarang. Itulah kaum jayus. Maka mantasyabaha bil qaumi bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum jayus, maka dia akan ikut rombongan itu kemana? Mukholan pinar, dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ketika kita rumah tangga tidak merasa cemburu, maka tunggu nanti adabnya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah. Ini yang terbanyak sekarang, membiarkan istri tidak memberi nafkah, tergantung gimana istri aja, mau makan mau tidak, anak istri membodoh amat. Jadi rumah tangga bukan kayak begitu. Jadi kita kewajiban menafkahi anak istri, menafkahi istri lahir batin, itu kewajiban. Ketika tidak menafkahi anak istri, maka ini adalah dosa, termasuk dosa besar suami terhadap istri. Yang keempat, membiarkan istri mencari nafkah. Ini saya susah menjelaskannya sekarang, zaman sekarang. Apakah membiarkan, apa menyuruh? Kadang-kadang sekarang yang kebanyakan kaum hawa yang mencari nafkah, yang mencari rezeki. Apalagi di Jakarta, Tangerang dan lain sebagainya, di ibu kota ini kebanyakan, coba hitung, kebanyakannya kaum hawa apa kaum Adam? Pasti kebanyakan kaum hawa. Ini unsurnya apa? Membiarkan istri mencari nafkah. Kalau kita mampu, kita masih diberikan kesehatan dan sebagainya, kecuali ada nampaknya penyakit atau ada semacam tidak mampu. Kalau masih ridho istri kita, saya aja 8A udah punya penyakit kronis, udah punya diabetes dan sebagainya, sekarang neng yang akan mencari nafkah. Tapi dengan catatan harus ridho, harus gimana, insya Allah neng akan menjaga muruah, harga diri keluarga dan lain sebagainya. Itu maka lain lagi ceritanya. Tapi zaman sekarang kadang-kadang istri kan pengen punya duit, wah pokoknya neng mau kerja aja, mau dibiarkan aja, bodoh lah, gawe-gawe gitu. Penting diberi uang jajan sebulan, paneta blow on gitu.
Itu termasuk dosa gede ketika membiarkan istri mencari nafkah, suami enak-enak tumpang kaki di rumah. Ini akan menjadikan azab, ditanggung jawab nanti di yaumul hisab. Oh ini pokoknya mah ribet urusannya. Yang kelima, bersikap baik terhadap orang lain. Nah, yang keempat ya. Yang keempat tadi membiarkan istri mencari nafkah. Yang kelima sekarang memberi nafkah, tidak memberi. Yang ketiga tidak memberi nafkah. Yang keempat membiarkan istri